Kali ini yang kita bahas ini adalah kebudayaan yang sangat berkaitan dengan geografi, mengingat dikaitkan dengan eksistensi ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita membahas tentang kebudayaan dan eksistensi ruang. Kebudayaan ini dipelajari di mata pelajaran seni budaya, juga dipelajari di mata pelajaran kita geografi, utamanya bab kedua setelah mempelajari dinamika antroposfer. Nah, kebudayaan sudah kita bahas kemarin adalah kebudayaan yang umum berkaitan dengan adat istiadat, pakaian adat, kemudian kebiasaan masyarakat dan seterusnya. Kali ini yang kita bahas ini adalah kebudayaan yang sangat berkaitan dengan geografi, mengingat dikaitkan dengan eksistensi ruang. Definisi budaya, karena kita mengaitkannya dengan eksistensi ruang, maka definisi budaya yang paling sesuai adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menjelaskan bahwasanya pengertian budaya secara umum ialah buah budi manusia. Poin pertamanya, budaya adalah buah budi manusia, merupakan hasil perjuangan manusia. Poin yang kedua, terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Ada 4 poin ya: hasil buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Ini akan sangat sesuai kita kaitkan dengan geografi jika berkaitan dengan pengaruh kedua, yaitu pengaruh alam. Apa buktinya? Ini ya, jenis budaya tidak hanya sebuah alat atau kebiasaan atau adat istiadat. Bisa jadi budaya itu adalah alat teknologi. Ini sangat sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Buah budi manusia bisa berupa alat atau teknologi. Yang kedua adalah hasil ide atau pemikiran manusia. Yang ketiga, digunakan dalam kehidupan yang merupakan pengaruh kuat untuk menghadapi kondisi alam. Contoh-contohnya, budaya negara-negara subtropis. Jadi kelas 1 sudah pernah kita bahas bahwasanya salah satu jenis iklim matahari adalah iklim subtropis, di mana intensitas mataharinya lebih rendah dibandingkan kawasan tropis. Ini banyak mengembangkan alat-alat buah ide pemikiran. Pertama ada hair dryer, yang kedua ada pengalengan ikan, yang ketiga ada sumpit sebagai alat makan, dan yang keempat ada alat berupa AC atau air conditioner. Pertama adalah hair dryer, pengering rambut. Di negara-negara tropis mungkin alat ini hanya sebagai mode di mana mengeringkan rambut di salon, mau rambutnya di model seperti apa itu pakai ini. Di Eropa seperti tropis ya, negara-negara subtropis, bisa jadi alat ini juga digunakan untuk itu. Tapi lebih dari itu, hair dryer tidak hanya digunakan untuk mode rambut saja. Di wilayah dengan 4 musim, saat musim dingin, suhunya di kawasan itu bisa di bawah 0 derajat Celcius. Maka penting mengeringkan rambut setelah keramas saat musim dingin. Bisa dipastikan orang negara subtropis, wilayah-wilayah subtropis, setelah mereka keramas saat musim dingin, mereka tidak boleh langsung keluar ruangan. Ketika mereka keluar ruangan dengan kondisi rambut yang basah dan bertemu kontak dengan suhu di bawah 0 derajat, maka otaknya akan mengalami pembekuan dan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, hair dryer sangat penting mereka gunakan ketika musim dingin
utamanya setelah keramas. Sebelum keluar ruangan, mereka harus mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Ini bukan hanya sebagai mode, tapi alat pertahanan hidup, kira-kira begitu. Yang kedua, pengalengan ikan. Ini berasal dari Jepang ya, sarden. Jadi orang-orang subtropis seperti kawasan Asia Timur, dapat dipastikan para nelayan ini tidak bisa mengambil ikan saat musim dingin, karena saat musim dingin laut mengalami pembekuan. Nah, nelayan subtropis menangkap ikan 9 bulan untuk dikonsumsi selama 12 bulan. Artinya terdapat 3 bulan tanpa melakukan penangkapan ikan, namun tetap harus mengonsumsinya. Oleh karena itu, mereka pun mengembangkan ide mengemas ikan dalam pengalengan yang intinya adalah untuk berjaga-jaga untuk menyuplai kebutuhan ikan selama musim dingin. Jadi itu sejarah sarden ikan kaleng, diakibatkan oleh pembekuan laut saat musim dingin, sehingga nelayan subtropis harus mati-matian menangkap ikan sebanyak mungkin 9 bulan, diawetkan guna menghadapi musim dingin, di mana mereka tidak bisa mengambil ikan akibat laut yang membeku. Yang ketiga adalah sumpit. Sumpit ini juga dari Asia Timur ya, di kawasan Tiongkok, Cina. Negara subtropis atau kawasan Cina bercocok tanam 9 bulan selama musim yang bukan musim dingin untuk dikonsumsi selama 12 bulan. Artinya ada 3 bulan, yaitu saat musim dingin mereka tidak dapat bercocok tanam, namun tetap harus makan untuk bertahan hidup. Nah, kondisi ini mengakibatkan mereka untuk menghemat makanan. Untuk menghemat makanan, mereka menggunakan sumpit. Jadi sumpit ini intinya untuk menghemat makanan agar tidak terlalu banyak makan. Kalau pakai sendok atau pakai tangan jelas ya, mungkin daya konsumsinya jauh lebih besar dibandingkan pakai sumpit ini. Namun budaya ini sudah mendunia. Ini hanya awal mulanya ya, hanya awal mulanya saja. Keempat, AC atau air conditioner. Ini juga berawal dari budaya kawasan subtropis, dikenal sebagai pengendali suhu ruangan. Artinya, saat musim panas, negara subtropis membutuhkan pengontrol suhu ruangan. Jadi saat musim panas, AC ini berfungsi mendinginkan ruangan. Namun ketika musim dingin, AC ini disetting untuk memanaskan ruangan. Di Indonesia bagaimana? Nah, ini juga sebagai sebuah problematika ya. AC di Indonesia itu hanya untuk mendinginkan ruangan saja. Artinya ada diskon fungsi AC 50% ketika harus diimpor dijual di Indonesia. Itulah bukti bahwasanya kebudayaan merupakan akibat dari pengaruh perbedaan kondisi wilayah atau eksistensi ruang. Demikian, semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf dari kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.